Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya dari kelompok dasar dasar statistika khususnya tentang varians, standar deviasi, rata-rata, dan galat. Ingin berterima kasih kepada Profesor Dr. Indrawati MPD dan Dr. Iwan Wicaksono SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan kemipaan. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah Putra dengan NIM 2001 101063 dan perkenalkan teman saya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Nadia Fadilatur Roma dengan NIM 2002101011054. Baik. Next. Materi yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah varians, standar deviasi, rata-rata, dan juga galat. Untuk yang pertama, dasar statistika itu apa sih? Di sini saya akan membagi penjelasan apa itu statistika. Boleh next. Pengertian statistika. Statistika adalah beberapa angka yang tersusun lebih dari satu angka. Seperti contoh, harga cabai di Indonesia diperkirakan akan naik sebesar 5% di tahun 2009. Dari tahun lalu sekitar 2%. Kenaikan cabai ini lebih disebabkan hujan deras yang tiap harinya mengguyur daerah. Angka 5% dan 2% adalah contoh dari statistik. Jadi, sesuatu yang tersusun dari satu angka atau lebih disebut dengan statistik. Sementara itu, statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Istilah statistika dapat pula diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka-angka menurut Dajan pada tahun 1995. Ciri-ciri statistik. Nah, ciri-ciri statistik menurut Ridwan itu statistik bekerja dengan angka. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Yang ketiga, statistik bersifat universal. Peranan statistik. Peranan statistik juga diterapkan di berbagai ilmu, pengetahuan, diantaranya bidang biologi, kependudukan, ekonomi, dan lain-lain. Fungsi statistik menurut Iqbal Ahsan pada tahun 2003, yaitu statistik berfungsi sebagai bank data, alat quality control, dan pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Jenis-jenis statistik. Berdasarkan cara mengolah data, statistik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah statistika deskriptif. Statistika berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data, sampel, atau populasi. Lalu, yang kedua adalah statistika inferensia, yaitu statistik yang berfungsi menyediakan cara yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dari sekumpulan data yang telah diperoleh. Berdasarkan parameter, statistik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama statistik parameterik, yaitu statistik yang populasinya harus memenuhi syarat tertentu untuk syarat distribusi normal. Lalu yang kedua adalah statistik non-parametrik, yaitu statistik yang populasinya tanpa menggunakan syarat tertentu. Lalu istilah-istilah statistik. Dalam statistik kita perlu mengenal istilah yaitu interval atau panjang kelas, kedua adalah range, 3 frekuensi, 4 banyak kelas, 5 varians, 6 standar deviasi, 7 rata-rata, dan 8 adalah galat. Baik, materi pertama yang akan kita bahas adalah varians. Varians merupakan salah satu teknik statistik yang berfungsi untuk menjelaskan keberagaman data statistik. Varians disimbolkan dengan seperti itu untuk mengetahui populasi dan S kuadrat untuk sampel.
Rumus perhitungan varian. Rumus perhitungan varian dibagi menjadi dua, yaitu varian populasi dan varian sampel. Untuk sampel lebih dari 30 menggunakan varian populasi, yaitu bisa dilihat di gambar, itu merupakan rumus dari varian populasi. Dengan varian populasi kuadrat sama dengan data dikurangi rata-rata populasi kuadrat dibagi banyaknya populasi. Untuk varian sampel, yaitu untuk sampel kurang dari sama dengan 30 menggunakan rumus varian sampel. Dengan rumus varian sampel kuadrat sama dengan data ke satu dikurangi rata-rata sampel dikuadratkan dibagi banyaknya sampel. Nah, dalam rumus sampel digunakan N-1. Kenapa? Karena agar nilai varian sampel mendekati varian populasi. Lalu yang kedua adalah standar deviasi, atau biasa juga dikenal dengan simpanan baku, yaitu sebuah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan sebuah sebaran data dalam suatu sampel serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampelnya. Fungsi standar deviasi biasanya dimanualkan oleh ahli statistik atau orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil sudah mewakili seluruh populasi. Sebab untuk mencari data yang tepat untuk suatu populasi adalah hal yang sulit untuk dilaksanakan. Maka dari itu, perlu menggunakan sampel data yang dapat mewakili seluruh populasi sehingga mempermudah suatu penelitian. Nah, sekarang bagaimana cara sih menghitung standar deviasi? Untuk menghitung standar deviasi, yang perlu dilakukan pertama-tama adalah menghitung rata-rata dari suatu titik data. Rata-rata sama dengan jumlah dari semua nilai dalam kumpulan data, lalu dibagi dengan jumlah total titik data tersebut. Lalu setelah itu berikutnya menghitung penyimpangan setiap titik data dari rata-rata. Caranya, dengan mengurangkan nilai dari nilai rata-rata. Deviasi setiap titik data akan dikuadratkan dan dicari penyimpangan kuadrat individu rata-rata. Lalu nilai yang dihasilkan disebut dengan varians. Sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini. Misalkan ya, ada sebuah anak laki-laki yang ingin mengetahui badan anak laki-laki berusia 10-12 tahun. Di sebuah sekolah, maka hal yang perlu dilakukan untuk mencari tahu berat orang dan menghitung rata-rata deviasinya dari perhitungan tersebut, maka akan diketahui nilai yang dapat mewakili seluruh populasi. Selanjutnya yaitu rata-rata. Rata-rata dapat dikemukakan sebagai jumlah dari keseluruhan angka atau bilangan yang ada dibagi dengan banyaknya angka bilangan tersebut. Rumus rata-rata dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu bisa dilihat rumusnya rumusnya dengan menjumlahkan banyaknya data dibagi banyaknya menjumlahkan data dibagi banyaknya data. Untuk data kelompok biasanya disajikan dalam berupa tabel atau diagram batang. Dari tabel di samping dapat digunakan rumus frekuensi pertama dikali nilai pertama ditambah frekuensi kedua dikali nilai kedua dan seterusnya dibagi jumlah frekuensi. Lalu yang terakhir adalah galat. Menurut Wikipedia, galat dalam bahasa Inggris adalah error, dan dalam statistika dan matematika stokastik adalah sumber variasi data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam model. Dalam literatur statistika, galat dikenal pula dengan sesatan, pengotor, sisa, residu, atau noise. Galat atau biasa disebut dengan error pada metode numerik adalah nilai selisih antara nilai sebenarnya dan nilai yang dihasilkan dalam perhitungan numerik. Dalam metode numerik, hasil yang didapatkan bukanlah hasil yang sebenarnya. Akan ada selisih karena hasil yang didapat merupakan hasil yang diperoleh melalui iterasi atau looping untuk mendekati nilai sebenarnya. Walaupun begitu, bukan berarti hasil yang didapat dari metode numerik salah, karena galat tersebut dapat ditekan sekecil mungkin sehingga hasil yang didapat sangat mendekati nilai yang sebenarnya, atau bisa dikatakan galat mendekati nol.
Jenis-jenis galat. Secara umum, galat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah galat pemotong. Galat pemotong adalah galat yang ditemukan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik yang penurunan rumusnya menggunakan proses iterasi yang jumlahnya tak terhingga, sehingga untuk membatasi proses perhitungan iterasi dibutuhkan dibatasi sampai langkah ke n. Hasil perhitungan sampai langkah ke n akan menjadi hasil hampiran dan nilai perhitungan langkah ke n ke atas akan menjadi galat pemotongan. Dalam hal ini, galat pemotongan akan menjadi sangat kecil sekali jika nilai n diperbesar. Konsekuensinya tentu saja jumlah proses perhitungan akan semakin banyak. Lalu yang kedua adalah galat pembulatan. Galat pembulatan adalah galat yang dihasilkan oleh keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real. Hampir semua proses perhitungan dalam metode numerik menggunakan bilangan real. Penyajian bilangan real yang panjangnya tak terhingga tidak dapat disajikan dengan tepat. Misalkan saja 1 dibagi 6 akan menghasilkan bilangan real 0,16666 dan seterusnya. Jika 6 pada bilangan tersebut panjangnya tidak akan terbatas. Sehingga untuk melanjutkan proses perhitungan bilangan tersebut dibilankan menjadi 0,1666667 tergantung berapa digit angka yang dibutuhkan. Dalam hal ini selisih antara 0,16666 dan 0,16667 disebut dengan galat pembulatan. Lalu berikut adalah rumus galat. Galat dapat ditonasikan sebagai berikut. Misalkan saja saya akan beri contoh untuk lebih memahami mengenai galat. Misalnya gini, Zul mengukur buku dengan panjang 21 cm. Padahal panjang buku tersebut adalah 20 cm. Maka besar galat kalau dimasukkan ke dalam rumus, epsilon sama dengan nilai yang diukur dikurangi dengan nilai yang sebenarnya. Maka jika dihitung, galatnya akan bertemu 1 cm. Jika tanda galat ada yang negatif, itu tidak usah dipedulikan, karena galat merupakan mutlak yang dapat didefinisikan sebagai berikut ini. Terima kasih, itulah presentasi dari kami. Kami akan buka sesi tanya jawab. Kami akan membatasi 3 pertanyaan saja. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi saya Deva dengan NIM 033. Saya ingin bertanya. Tadi kan statistik juga bisa masuk dalam bidang biologi ya. Nah, apakah bisa diberikan contohnya keterkaitan statistik pada bidang biologi? Terima kasih. Baik, kami akan menampung pertanyaan dari saudari Deva. Mungkin ada pertanyaan lain? Permisi, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Dalam jenis-jenis statistik kan tadi ada macam-macam ya, ada 4. Nah, itu bisa diberikan contohnya bagaimana? Baik, kami akan menambung dulu. Ada yang lagi? Untuk Laila, saya bacakan Oh iya, silakan. pertanyaannya. Maksud dari fungsi statistik sebagai alat quality control dan contoh konkret dalam kehidupan. Sekian, terima kasih. Untuk 3 pertanyaan, kami akan menjawab dan berikan kami waktu untuk menjawabnya.
Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Laila. Eh, untuk untuk fungsi statistik sebagai alat kontrol itu yang dimaksudkan di sini yaitu untuk menyusun standar sekaligus pengawasan. Nah, contohnya dalam sehari-hari itu seperti misalkan dalam pabrik. Dalam pabrik itu yang berhubungan dengan produk inspeksi sebelum produk tersebut dikirim ke pelanggan. Nah, statistik proses kontrol eh, alat yang secara luas digunakan dalam quality control untuk memantau proses produksi dalam pabrik tersebut. Apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Deva. Itu contoh-contoh dari statistik dalam bidang biologi seperti mengklasifikasikan hewan. Jadi tergantung hewan misalnya diklasifikasikan dengan seperti menurut kaki. Kan hewan ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2. Itu dihitung seperti sapi masuk berkaki 4, dihitung satu turus, lalu ayam satu turus, dan begitu seterusnya. Lalu nanti akan dijumlah dan dicari rata-rata. Apakah Saudari Deva bisa menerimanya? Oh iya ya, saya paham. Terima kasih Sama-sama. jawabannya. Sama-sama.
Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Rensa. Untuk contoh jenis statistik itu, jenis statistik kan dibagi menjadi 4. Nah, contohnya seperti apa? Untuk statistika interferensi itu pada data dilakukan analisis yang mengarah kepada pengambilan keputusan, seperti apakah konsumen pria mempunyai perilaku yang berbeda dengan konsumen wanita. Terus ada juga seperti contohnya, apakah promosi di kota Surabaya lebih efektif dibandingkan promosi di kota Yogyakarta dan sebagainya. Itu untuk statistik interferensi. Untuk statistik deskriptif itu biasanya contoh masalahnya itu seperti diagram Palok, dan juga bisa digunakan dengan grafik perkembangan harga dari tahun ke tahun. Lalu untuk statistik parametrik itu contohnya seperti itu kan pengertiannya kan dari statistik itu kan statistik parametrik itu kan pengertiannya statistik yang populasinya harus memenuhi syarat tertentu seperti syarat distribusi normal. Nah, contohnya itu seperti pada uji T diasumsikan populasi terdistribusi normal. Nah, sebutan parametrik digunakan karena pada uji T ini yang diuji adalah parameter, yaitu rata-rata populasinya. Untuk jenis statistik non-parametrik, biasanya data yang digunakan biasanya berupa nominal dan ordinal. Nah, untuk distribusi yang digunakan itu uji distribusi bebas. Untuk pengambilan sampelnya biasanya random dan acak. Apakah jawaban saya bisa diterima atau mungkin Mas Adit mau menambahkan? Menurut saya juga seperti itu. Jadi Mbak Rensa, apakah sudah paham? Baik, terima kasih. Saya sudah paham. Oke. Sama-sama. Karena 3 pertanyaan sudah terjawab, kami akan mengakhiri presentasi kali ini. Kami mohon maaf kalau ada salah kata dalam pengucapan maupun presentasi. Kami akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.